Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2023 Literasi Bahasa Indonesia. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk kita simak videonya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Baik teman-teman, kita langsung bahas soal nomor pertama. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, di sini yang ditanyakan itu adalah pernyataan yang sesuai. Berarti teman-teman cari pernyataan yang sesuai dengan isi paragrafnya ya. Kita lihat opsi yang A, Taman Wisata Mekarsari paling banyak dikunjungi orang. Nah, apakah benar Taman Wisata Mekarsari paling banyak dikunjungi orang? Nah, kita lihat di dalam isi paragrafnya ya. Nah, kita mulai dari keanekaragaman flora dan fauna yang ada di seluruh Nusantara menjadikan Indonesia cocok untuk pengembangan agrowisata. Gitu. Jadi di sini menjelaskan keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu flora dan fauna yang menjadikan Indonesia itu cocok untuk pengembangan agrowisata seperti itu. Kebun Raya Bogor yang terletak di Bogor merupakan lokasi agrowisata populer yang telah berdiri sejak abad 19 dan merupakan yang tertua di Asia dengan koleksi tumbuhan tropis terlengkap di dunia. Nah, di sini dijelaskan pengembangan agrowisatanya itu salah satunya adalah di Kebun Raya Bogor yang terletak di Bogor. Merupakan lokasi agrowisata populer yang telah berdiri sejak abad 19 dan merupakan yang tertua di Asia dengan koleksi tumbuhan tropis terlengkap di dunia gitu ya. Hingga Maret 2010, Kebun Raya Bogor memiliki koleksi 3.397 spesies jenis koleksi umum, 550 spesies tumbuhan anggrek, serta 350 tumbuhan non-anggrek yang berada di rumah kaca. Nah, di sini Kak, dijelaskan lagi selain itu Taman Wisata Mekarsari. Nah, jadi pengembangan agrowisata kedua itu selain dia Kebun Raya Bogor, ada juga di sini Taman Wisata Mekarsari ya. Merupakan taman buah tropis terbesar dan terlengkap di dunia. Koleksi tanaman ini mencapai 100.000 tanaman buah yang terdiri dari 78 famili, 400 spesies, dan 1.438 varietas. Di sini katanya Taman Wisata Mekarsari paling banyak dikunjungi orang. Nah, ini kurang tepat ya, karena tidak ada pernyataan yang menyebutkan di dalam isi paragraf kalau Taman Wisata Mekarsari itu paling banyak dikunjungi orang gitu ya. Yang dijelaskan di situ adalah seperti apa taman buah tropis yang ada di wisata Mekarsari gitu. Di antaranya koleksi tamannya itu ada 100.000 tanaman buah, kemudian 78 famili dan 400 spesies. Jadi ini kurang tepat opsi yang A. Kita cek opsi yang B. Indonesia memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam. Nah, untuk pernyataan ini teman-teman sudah sesuai gitu ya, karena di kalimat pertama sudah dijelaskan keanekaragaman flora dan fauna yang ada di seluruh Nusantara menjadikan Indonesia cocok untuk pengembangan agrowisata. Nah, dari sini Kak, kita dapat menuliskan pernyataan kalau Indonesia itu memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam. Makanya tadi dia menjelaskan salah satu pengembangan agrowisatanya bisa Kebun Raya dan Taman Wisata Mekarsari seperti itu. Jadi untuk pernyataan yang sesuai, jawaban opsi yang B itu adalah benar. Kita lihat kesalahan di opsi C. Wisatawan dapat menikmati buah di Taman Wisata Mekarsari. Tidak disebutkan atau tidak dijelaskan pernyataan tersebut ya. Makanya salah.
Oke, opsi D, banyak tumbuhan anggrek yang punah di Kebun Raya Bogor. Nah, teman-teman, di sini tidak dijelaskan kalau misalkan tumbuhan anggrek itu banyak yang punah di Kebun Raya Bogor. Karena di Kebun Raya Bogor itu yang dijelaskan seperti apa koleksi anggrek tertua. Nah, di sini kita bisa lihat katanya Kebun Raya Bogor itu lokasi agrowisata yang populer, yang tertua dengan koleksi tumbuhan tropis terlengkap maksudnya. Hingga Maret 2010, Kebun Raya memiliki koleksinya 3.397 spesies jenis koleksi umum, 550 spesies tumbuhan anggrek gitu ya, serta 350 tumbuhan anggrek yang ada di rumah kaca gitu. Nah, jadi karena katanya di sini banyak tumbuhan anggrek yang punah di Kebun Raya Bogor, nah berarti ini tidak sesuai gitu ya dengan isi yang ada di paragraf. Kita lihat opsi E, koleksi tanaman buah di daerah Mekarsari sangat beragam. Nah, ini masih kurang tepat ya. Kenapa, Kak? Karena di sini yang dijelaskan hanya jumlah keseluruhan dari koleksinya, famili dan spesiesnya gitu ya. Nah, di sini terkait tanaman buahnya apa saja tidak dijelaskan gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini teman-teman jawabannya yang B. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Yang ditanya adalah ide pokok teks tersebut adalah. Nah, jadi kalau yang ditanyakan ide pokok, teman-teman cari pokok permasalahan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, biasanya Kak, ide pokok itu tertuang di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan teks ini ya, jadi kalimat utamanya itu ada di awal, yaitu jeruk nipis lokal memiliki kekhasan yang berbeda dengan tanaman lain. Ya, kemudian di sini kalau kita lihat Kak, kalimat berikutnya udah menjelaskan gitu ya, seperti apa ciri-ciri jeruk nipisnya sendiri gitu ya, yang punya kekhasan tersebut, yaitu pohonnya tumbuh sebagai pohon kecil bercabang lebat dan tidak beraturan, tajuknya selalu hijau, tinggi pohon antara 1,5 hingga 5 meter, ranting-rantingnya berduri pendek, kaku dan tajam. Daunnya selang-seling berbentuk joron sampai bulat dan berukuran 4-8 cm kali 2-5 cm. Bagian tepi daun bergerigi kecil dan tangkai daunnya bersayap sempit. Nah, jadi Kak, kita sudah ketemu nih kalimat utamanya itu adalah jeruk nipis lokal memiliki kekhasan yang berbeda dengan tanaman lain gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat Kak, ide pokoknya apa gitu ya, berarti ide pokok dari paragraf ini adalah ciri-ciri pohon jeruk nipisnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat opsi A, karakter buah jeruk nipis kurang tepat. Opsi B, ciri-ciri pohon jeruk nipis sudah benar. C, jenis-jenisnya kurang tepat Kak, karena di sini nggak dijelaskan ya jenis-jenisnya seperti apa itu jeruk nipis gitu ya. Sifat daun jeruk nipisnya, nah ini adalah bagian dari kalimat penjelas tadi ciri-ciri pohon jeruk nipis. Opsi yang E, ranting daun jeruk nipis, nah ini kurang tepat juga gitu ya. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi yang B, ciri-ciri pohon jeruk nipis. Yang kita lihat di kalimat penjelasnya menjelaskan terkait seperti apa ciri-ciri pohon jeruk nipis tersebut. Soal berikutnya, gagasan utama yang ingin disampaikan penulis pada paragraf di atas yaitu. Nah, jadi kalau yang ditanya gagasan utama, nah ini hampir-hampir sama nih dengan ide pokok gitu ya. Nah, teman-teman cari dulu pokok permasalahan yang ada di dalam isi teksnya. Nah, biasanya dia tertuang lagi di dalam kalimat utama. Nah, teman-teman cek kalimat utama dalam satu paragraf itu apakah ada di awal atau di akhir paragraf. Nah, kalau berdasarkan teks ini kalimat utamanya ada di awal, yaitu lidah buaya adalah salah satu tanaman hias yang bisa dipelihara pada ruangan tertutup. Kemudian di sini sudah masuk ke dalam kalimat penjelas. Ada juga tanaman monstera dan anthurium yang tetap indah meski dibudidayakan dalam ruangan gitu ya. Intinya tadi adalah tanaman hias yang dipelihara pada ruangan tertutup. Kemudian meski mendapatkan sedikit cahaya, tanaman-tanaman hias ini tetap bisa tumbuh subur tanpa mengurangi keindahan tampilannya. Ini menjadi bukti bahwa tidak semua tanaman hias yang indah dan kaya manfaat sulit dibudidayakan di dalam ruangan. Berarti kalau misalkan kita lihat dari kalimat utamanya, lidah buaya adalah salah satu tanaman hias yang bisa dipelihara pada ruangan tertutup. Jadi teman-teman bisa ngambil gagasan utamanya yang tertuang di dalam kalimat utama. Kita lihat opsi A, lidah buaya adalah
tanaman hias yang bisa dipelihara di ruangan tertutup. Nah, ini sudah tepat teman-teman karena ini sudah sesuai dengan kalimat pertama gitu ya. Opsi B, monstera dan anthurium termasuk salah satu tanaman yang bisa dibudidayakan dalam ruangan. Nah, ini adalah kalimat penjelas gitu ya Kak dari tanaman hias yang dipelihara di ruangan tertutup. Opsi C, tanaman hias tetap bisa tumbuh subur walaupun tidak mendapatkan cahaya matahari. Kurang tepat untuk gagasan utama ya. Opsi D, tidak semua tanaman hias sulit dibudidayakan dalam ruangan. Nah, ini kurang tepat. Opsi E, tanaman hias tetap indah walau dibudidayakan di ruangan tertutup. Nah, ini kurang tepat juga ya. Nah, yang tepat itu adalah opsi yang A. Lidah buaya adalah tanaman hias yang bisa dipelihara di ruangan tertutup. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini yang A. Nah, di sini kakak punya soal terakhir untuk teman-teman. Jadi silahkan dibaca dulu soalnya, kemudian dikerjakan dan hasil jawabannya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan prediksi soal SNBT 2023 literasi bahasa Indonesia. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.